Banyak gitu loh. Oke. Dengan circle seperti ini tentu banyak yang sudah masuk dalam zona. Mungkin kalau tadi kita lihat sedikit, tim-tim yang berada di bagian Sosnovka nih cukup sulit. BKG misalnya atau NFT dari bagian Novo. Ini mereka pasti di luar zona dan mungkin ada gameplay yang coba mereka bangun. Namun kalau circle seperti ini harusnya mereka cukup lambat sih rotasinya, maksimalin loot, baru masuk ketika tim-tim yang ada di depannya udah bergerak ke arah bagian dalam dari circle. Alright, dan information juga adalah bahwa tim utara kali ini juga mereka cukup nyaman. Oke, karena dengan zona seperti ini jadi SMB balik lagi nih nggak masuk sama sekali. Kita akan bergeser ke arah dari main island juga. Siapa akan lebih kuat nanti untuk mempertahankan di area dari main island? Apakah nanti di sekitar dari Water City atau mungkin di arah jembatan dari Georgopol yang bakal ramai, atau nanti bounce-nya lebih ke bawah ke Pochinki dan sekitarnya? Ayo, feeling, circle akhirnya kemana? Circle akhirnya Sama gua ajak mikir mulu pokoknya. Kalau gue serunya sih ya di Severny, shooting range kalau mau seru ya. Shooting range berarti kayak kemarin, kan ada yang di dekat bangkai pesawat kemarin. Nah, seru kan di open. Seru sih. itu yang BKG Chicken Iya, kemarin BKG Chicken yang di dekat bangkai pesawat kan, yang mereka sabar ngebiarin si siapa kemarin ya? Ada Bonafide yang lagi perang sama GD kalau nggak salah. GD apa West Bandit? GD. West Bandit kan yang ngebokong dari belakang. Ah iya betul-betul. Oke. Tapi yang di sini menarik adalah kalau gue justru mau melihat circle-nya ke arah bagian kiri, dekat-dekat tempat dari Onyx, dekat tempat dari Livescape, nanti masuk dari bagian kiri. Itu kayak seru sih kalau menuju ke arah sana sih. Karena jarang juga kan kita melihat circle akan menuju ke arah pesisir pantai yang ada di sana. Oke. Nah, gue kira tadi lu pengen bilang lebih seru ke Lipovka lah. Waduh, Dari Lipovkanya mana kan di Lipovka? kanan. Wah. Ya, tapi jarang juga sih ya kita lihat zona-zona yang kayak di Lipovka yang kelar di sana, Iya, atau mungkin iya. di Kameski. Kameski apalagi, betul. Kayaknya Jarang banget. hampir gak pernah sih gue lihat Kameski. Mungkin kalau kita bisa tahu dari zona ini mungkin nggak mau mengambil terlalu pojok juga ya, apalagi tempat-tempat yang pojok di main island. But we'll see later, karena kali ini circle yang benar-benar baik menurut gua cuman ada 3 dengan Genesis Dogma di bagian Primors yang belum masuk, tapi sisanya benar-benar sesuai dengan drop zone yang mereka inginkan sih. Oke. Jadi masih sama sesuai dengan textbook mereka juga, jadi tinggal kita nunggu ini. Jadi ini zonanya juga pelan banget ya. Kayak dari mereka ya tau lah ini sudah di dalam match yang ketiga juga. Betul. Nilainya juga cukup besar yang harus dikejar, apalagi keempat dengan menuju ke arah yang ketiga, jadi harus hati-hati. Poin nomor 2 dengan nomor 3 ini mepet ya, seri. Jadi harus lebih berhati-hati untuk EVOS bersama dengan Skylight, betul. Oke, tadi gue cukup menarik untuk melihat pergerakan Aura sebenarnya di bagian Georgopol. Tadi cuma 3 yang melakukan loot dalam kotanya. Entah sudah ada pengiriman ke arah bagian perempatan atau belum. Karena biasanya Aura akan menuju ke arah bagian sana. Dan kalau melihat circle seperti ini, harusnya di tempat tersebut yang ada rumah jamurnya ramai sih datangnya oleh tim-tim yang ada di sekitarnya. Ya, harusnya. Karena kemarin kan kalau nggak salah Aura keduluan. Aura keduluan sama Victim apa ya kemarin ya? Victim langsung cepet dari Yasnaya kemarin. Sama Skylight juga di bagian high groundnya. Iya, tapi apakah kali ini mereka bisa mendapatkan tempat yang mereka inginkan? Kalau kita lihat dari rotasinya DMS sih kayaknya lagi ngejar satu pemain di arah minimapnya. Itu mobilnya sama-sama bergerak, mobil dari DMS dan juga mobil warna ungu itu Aura kan ya? Iya, harusnya Aura ya. Oke, kita melihat karena DMS juga memainkan tempat tersebut cukup enak. Dan benar saja Rosezi ternyata yang ada di sekitaran bagian Georgopolnya. Yes, dan kali ini dari Rosesi yang sudah menempati daerah sekitar Georgopol, kayaknya akan memisahkan diri. Onyx sudah mulai perang bertemu dengan DMS. Ternyata DMS langsung tabrak menuju ke bagian dari arah Ruins, dan kali ini rotasi mereka terpotong oleh Onyx yang rotasi cepat. Dan ternyata Nick sudah dalam low HP, sedang dalam proses healing, dan Jobrengki akan memberikan backup sedikit, memainkan pintunya dibuka tutup lagi, tapi Power Punk juga memberikan backup dari bagian luar. Setup demi setup dilakukan oleh Onyx saat ini. Tabrak langsung menuju ke bagian dalam, dan ada jiggle tipis berhasil mendapatkan satu pemain dari DMS. OMG. Ya, Super Stick langsung saya dipulangkan ke lobby ya. Ada dari Super Next di bagian kiri melakukan sebuah body system, tapi tidak on point, dan bahkan lagi dan lagi OMG not in a good shape. Bahkan kali ini hanya misalkan 2 player, dan api yang ada di belakang dia belum disadari. Akankah sebuah utility dilemparkan karena bagian dalam smoke seperti tadi bukan sebuah need, dan ini benar-benar terkepung dengan 4 player Onyx Esport lainnya. Betul, dan ini smoke yang tebal banget dari Onyx sudah di setup, plus ada tambahan setup smoke dari satu pemain OMG. Gue kira mereka perang dengan DMS karena tadi mereka sempat ngenokin satu pemain dari DMS. Oke. Tapi ternyata mungkin DMS langsung lalu saja ya, karena tadi ada vehicle yang bisa digunakan. Ini benar-benar ke arah OMG dan Super Duo, lihat.
dia benar-benar sendirian. Next masih melemparkan tembakan demi tembakan dari bagian luar. Namun ini justru membutakan angle dari Next dan Duo. Sendirian saja. Ada smoke yang dikeluarkan dan happy birthday hanya mendapatkan satu karena langsung ada body system dari seorang Nick. Pulangkan ke arah lobby, OMG menyisakan satu pemain terakhir mereka. Ya, Super Next ya yang ada di bagian depan sana akan menjadi the last man standing. Dan ini bukan merupakan kabar baik untuk tim tersebut. Dan OMG bahkan baginya pun pecah. Dua bannya berarti tadi ya? Iya, depannya gundul. God, ini akan sangat sulit. Dan Super Next menuju ke arah bagian bukit. Cuman punya satu first aid, tidak punya vehicle. Dan Nick melakukan tembakan lagi ke arah bagian bawah, mencari mungkin di manakah last man standing dari OMG. Alright, dari Powerpunk akan mencari-cari di arah high ground-nya terlebih dahulu karena seringkali circle kayak gini tuh menujunya ke arah pegunungan dari Gergopol. Makanya high ground-nya akan dikontrol, tapi di arah yang lain Onyx masih mencari keberadaan last man dari tim OMG. Bener-bener dicari loh, semua sisinya bahkan sampai basement juga dicari. Betul banget, karena ini rumah tricky ya yang udah ada basement sekarang. Dan zona kedua sudah terbuka mendonat ternyata ya, bisa kita katakan Agak ada masih. javu gue ya. Nah ini dia, bukit masih menjadi bagian tengah nih pas. Oke, kita sepakati ini gunung atau bukit? Bukit kalau menurut gua. Bukit. Oke, sepakat kita gunung ya. Bukit ya, bukit. Oke, sepakat kita bilang ini bukit. Bukit kembar. Bukit Jarjopol. Bukit Jarjopol. Nah. Nggak bukit kembar. Bukit Jarjopol aja. Oke, Bukit Jarjopol yang kembar. Oke lah. Karena ada dua titik yang sama lah ya ketinggiannya. Gimana Nanis, kita mau diskusi masalah gunung bukit ini atau kita mau ke teman bahasa udah mulai stres. Oke, siap. So, dari Wave yang akhirnya mereka menentukan titik checkpoint ini di sekitar Pochinki harusnya masih mendapat. Ini rumah yang suka gua tempatin juga nih, Chan. Ya, lu biasanya langsung merotasi ke arah sini karena memang titik ini kan bisa ngebek ke arah gereja, ngebek ke arah Pochinki, dan bahkan pergerakan di bagian bawah yang mungkin agak cukup ke atas dari bagian dari bagian Gatka bisa ke arah bagian sini juga. Ya, apalagi kalau misalkan kita main turunnya di Pochinki, gue pasti misahin diri ke sini. Waduh. Karena dapat gudang, dapat rumah orang kaya satu, terus dapat rumah garasi. Bukan rumah garasi. Iya dong, bener dong. Emang Rumah ada, ada rumah garasi satu sama ada 4 rumah lah yang bisa di-looting. Iya. Itu udah lumayan lootingan ya, paling kurang fast doang lah. Betul, rumah putih kecil satu lagi Ya, ya. rumah putih kecil yang ada traktornya. Iya, betul banget. Dan ini BKG kemarin sempat mendapatkan chicken dinner, tapi hari ini belum terlalu maksimal dari BKG. Udah touchdown juga di sekitaran Gatka. NFT pun dari Novo cukup cepat ya berarti ya. Udah ada di sekitaran school kali ini. Dan setup Svavel dan kawan-kawan. Ya, gue menunggu komentar dari Om Wawa tentang tim Utara. Karena ini Tim zonanya Utara. tim Utara banget ya buat Scarlet Gaming nih. Ya, tim utara udah ramai banget sih, dan mereka gua rasa udah settle semuanya, kayak dari Skylet, dari Victim juga yang tadinya masuk untuk Yasnaya Poliana, dari Aura. Dan satu yang gue take notice adalah dari si DMS sih. DMS mereka kan ada di Zark itu tadi. Terus sekarang ada di mana coba? Di tengah pas sudah langsung. Mereka nggak tunggu kayak di pinggir-pinggir, kayak dari Skylet kan masih nunggu nih di area dari pinggir. Kalau mereka langsung tabrak ke tengah. Wow. Habis ngelut. Oh, dari kiri atas ya bisa kita Iya, katakan ya. jauh tadi. Bahkan mereka harus melewati Aura dulu. Nah, itu Ya. dia. Tapi selamat mereka sampai situ. Betul makanya. Tiba-tiba selamat. Pasti selamat Timingnya sampai tuh di nggak sana. pas antara rotasinya Aura sama rotasinya DMS. Jadi udah ketemuan satu sama Betul, lain. jadinya nggak ketemu. Malah sekarang yang bakal ketemu kayaknya dari Bonafide dan juga Onyx. Nah, yang buat- sudah mulai berpapasan dan sudah ada setup utility tadi. Ya buat yang sekarang juga tim utara mereka lagi aman-amannya banget. Yang bakal pecah ini bakal masuk dari bagian selatan. Karena di bagian selatan udah mulai terlihat ya penumpukan, nah, densitas yang cukup tinggi kayak dari EVOS, mereka dekat dengan BKG. EVOS mau maju dikit lagi udah ada lawan-lawan yang lain Nah, juga. betul banget. Yang lebih tengah lagi ya. Sampai ke titik tadi ada Bonafide dan juga Onyx di sekitaran perbukitan. Dan Iya. kali ini EVOS mengamati, namun Bonafide yang sedang melakukan pengamatan ke arah Onyx, ternyata ada West Bandit yang melakukan tembakan ke arah dia. Out of Satu nowhere. orang knockdown, betul sekali. Nggak tahu dari arah mana tiba-tiba ada tembakan yang on point banget. Bahkan langsung dipush ternyata oleh West Bandit. Finsmoke ingin mengamankan korban berikutnya, tapi ada follow up yang cukup cepat datang dari tim Bonafide. Namun tembakan dari sebelah kanan juga menuju ke arah Ucup. 3 pemain sudah mulai berkumpul. Ada sedikit low toss menuju ke arah tangga. Sedikit memprediksi pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Bonafide. Tapi kali ini dari Dani juga sudah mulai datang untuk memberikan follow up ke arah Finsmoke yang ada di bagian
bagian atas dan bots pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada tembakan, ternyata Onyx join the fight dari yang lain dan tembakan tipis dari bagian luar jendela berhasil mendapatkan satu pemain dari fight. Ucup ingin langsung dipulangkan ke arah lobby. West Bandit benar-benar menguasai daerah ini dan ada bantuan dari Onyx tanpa disadari. Iya, dan Onyx bahkan join the fight kali ini untuk masuk ke pertahanan dan ditabrak Bonafide rata, tapi Onyx kali ini berhadapan dengan West Bandit. 1-2 orang dan happy birthday dekat sekali Lil Boy. Kali turun ke arah bagian bawah, Prefire dengan menggunakan sebuah Thompson. Nick menjadi satu player dengan M249 mencoba memporak-porandakan defense dari WB dan lihat M249 begitu ganasnya, tapi WB di sana belum menyadari Nick ada di sana. Low HP, the last man standing Nick kali ini berhadapan dengan seluruh player dari West Bandit, tidak terdeteksi dan itu dia Lil Boy justru bisa meratakan Onyx juga 7 kill untuk West Bandit, Pas. Gila men, ini momentum yang nggak disangka-sangka dan ternyata ditabrak lagi. Ada yang datang, BKG datang join the fight. Sudah mulai menuju ke arah pertahanan dari West Bandit kali ini, di mana West Bandit juga sedang melakukan resetnya terlebih dahulu, meriset strategi mereka, healing dulu, revive pun bahkan sudah dilakukan kali ini, tapi mereka belum maksimal untuk HP bar-nya. Ya betul banget, Nate the Minute lemparkan oleh BKG, ini berbahaya bagi West Bandit tentunya. Finsmoke cukup low HP, 2 orang saja di sana, Lil Boy dan Finsmoke. Satu player West Bandit udah mulai mundur ke arah bagian belakang. Lihat betapa banyak smoke yang bertebaran dan BKG tembakan dari sisi lain mendapatkan sebuah hitmark tapi belum memberikan sebuah knockdown karena memang tebalnya smoke yang sudah dibangun di tempat tersebut. Oke, masih berlanjut. Bahkan ada satu pemain dari BKG yang melakukan split ke arah luar. Ini benar-benar membatasi pergerakan yang dimiliki oleh West Bandit. Masih terus-terusan memberikan spray through the smoke. Hitmarknya masuk, masih belum 100%. Masih bisa bertahan sejauh ini. Ada tembakan berikutnya, tapi ternyata 2 pemain dari BKG sudah mulai masuk ke bagian dalam dari rumah. Bertahan di area yang cukup sempit. Sudah mulai meledak. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini. BKG benar-benar membabi buta, satu persatu dihancurkan. Bahkan ternyata West Bandit dipulangkan ke arah lobby. Oh my god, third party yang terkena third party, dan lihat betapa banyak mobil di sana yang ringsek, yang meledak karena memang tembakan demi tembakan yang dilontarkan oleh banyak tim. BKG 3 kill mereka dapatkan kali ini dan tidak hanya itu, mendapatkan bagian yang cukup tengah juga di circle ketiga. Oke, dan ini kayak ya siapapun yang menjadi pemain terakhir tadi yang masuk sudah pasti langsung advantage-nya gede banget juga. Dan lokasi yang didapatkan oleh BKG juga kalau gue bisa bilang ini masih gak terlalu aman meskipun memang sekarang masih berada di bagian tengah, karena otomatis mereka masih harus jauh lebih naik lagi ke atas dan bahkan mereka masih bisa terpantau dari arah untuk Bukit Gergopol. Oke, ini bukitnya sudah mulai dihajar-hajarin juga Livescape. Sempat mendapatkan beberapa knockout dan kali ini malah mereka yang paling bonyok karena 2 pemain mereka sedang terknockout. Dalam proses revive, 1 pemain mereka bakal membackup ke arah belakang. Granat sudah mulai dilempar GD Kids. Begitu agresif 2 pemain mereka dikirimkan untuk mendapatkan pemain-pemain dari Livescape. Ada backup dari belakang, sedikit melakukan pre-fire, sedikit memberikan cicilan damage juga, tapi granat tidak henti-hentinya dilemparkan ke arah 3 pemain Livescape yang terjebak di dekat GD Kids. Iya, ini berbahaya banget Livescape karena masih berada di bagian luar zona ya. Gatekeeping yang dilakukan oleh GD Kids benar-benar on point. Kali ini tembakan dari Alviro, ada Nate di sana dan meledak. Alviro terknockdown, Pas. Ya, dan DPS dari Blue Zone-nya tadi ditambah sama granat langsung hilang lenyap begitu saja. Bleeding out untuk 1 pemain dari Livescape menuju ke arah bawah berusaha menyelamatkan diri, tapi GD Kids tidak ingin melepaskan angle mereka dari arah Livescape. Kato pun tumbang, 1 pemain terakhir, namun ternyata Star lengah berhasil di knockout. Backup sedikit terlambat, bahkan Star sempat dipulangkan menuju ke arah lebih jump shoot melakukan orang terakhir tapi gagal. Malah ternyata 1 persatu pemain dari GD yang tumbang. Untungnya masih ada 2 pemain yang berada di bagian high ground. Iya, betul sekali. Ganis Dogma justru harus kehilangan 2 player ya, karena sempat melakukan sebuah jump shot ke arah bagian bawah, sebuah pertahanan dari Kato tadi kalau gue nggak salah, dan player dari Livescape lainnya menuju ke arah bagian tengah, tapi seharusnya tidak selamat juga karena udah dijaga oleh X-Cube juga tadi di bagian bawah. Ya, wow, pergerakan yang benar-benar seru untuk 2 match yang kita lihat secara, bukan 2 match, 2 momen yang kita lihat secara berturut-turut, Om. Betul, satu dari third party, yang kedua juga dari arah dari Bukit juga, dan seharusnya ini ada satu lagi sih yang bakal fight dari Skylight DMS dan juga Aura. Di bagian utara berarti Bagian ya? utara, ayo Oke. kita geser ke sana. Nah, baru dibilang langsung perang. 3 tim ya, berarti ada 3 tim showdown dan ada yang ditabrak juga Rosesi oleh seorang Slayer dari Skylight Gaming. Sementara kita bakal fokuskan dulu ke arah NFT dan juga EVOS yang sudah mulai berperang, dan last man standing dari NFT berhasil diamankan. 1 tim kembali dipulangkan ke arah lobby. EVOS mengumpulkan pundi-pundi poin yang begitu banyak. Oh, tadi bukan dipulangkan 1 tim ya? Oh, tadi knockdown Secure kill, berarti tadi ya. secure kill. Secure kill, betul Betul. sekali. Dan Ramones sepertinya menjadi last man standing dari NFT akan melakukan sebuah repositioning ya, karena memang posisi ini udah diamankan oleh EVOS, tapi revive sepertinya berhasil dilakukan juga ke arah Masih teammate NFT lainnya. 3 berarti 3, ya. betul. Iya, Masih betul 3 banget. pemain dari NFT.
tadi nggak kesorot ya, karena ada sedikit teknikal yang terjadi dari kemarin. Makanya kita nggak bisa ngelihat jumlah yang ada ketika kameranya swing. Iya, ketika swing tadi kita tidak terlalu terlihat ya player-player dari NFT. Dan sepertinya dua orang masih di depan sana. EVOS masih memberikan tekanan berupa utility throwable Nate tadi untuk menahan pergerakan dari NFT. Ya, masih berlanjut dan No Mercy bergerak ke sekitar DMS. Langsung di spray begitu saja mendapatkan No Mercy. Headshot tadi. Poin harusnya bakal masuk ke arah tim DMS dan No Mercy akan sangat sulit untuk diselamatkan. Ya, tempat lain tadi temannya DMS yang di sampingnya justru ter-take down dan langsung pulang ke lobby karena McLaren-nya meledak tadi ditembakin oleh Skyless Gaming. Yang lagi-lagi Skyless Gaming ini benar-benar oportunis. Dia tahu ada peperangan, dia masuk dari titik lain dan sekarang touchdown keempat playernya pas di dalam daerah Ruins. Betul, dan Scarlet Gaming harus menghadapi satu pemain dari Aura yang tersisa. Setup smoke dan granatnya. What a nice nade dari seorang Jaden mendapatkan dua pemain dari Scarlet Gaming. Dua tumbang, sedang melakukan split. Jaden bisa memporak-porandakan setup dari tim Scarlet Gaming. Bergerak maju, Jaden sepertinya ingin mendapatkan sebuah secure kill. Sedang dalam proses revive cut dan ternyata salah satunya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Wow, Jaden. Bos gila, berani banget dia menghadapi 4 pemain dari Scarlet Gaming. Iya, ini benar-benar one showdown dari seorang Jaden tadi ya. Nate-nya connect dan sekarang bahkan berusaha untuk melakukan sebuah knock-in di bagian sana. Revive masih dilakukan, Pinky berhasil untuk melakukan revive dan kali ini posisi Jaden udah terkunci dan zonanya ternyata menuju ke arah bagian Ruins kali ini. Oke, dua granat dilempar menuju ke arah Jaden. Splash damage masuk, dia bakal berpindah ke arah bukit sebelah kanan. Tapi belakang mereka benar-benar terbuka. Belakang Jaden maksud gue yang benar-benar terbuka. Untung kalau kita lihat dari arah minimapnya, nggak ada satupun player di arah high ground belakang dari Jaden. Ya, tapi granatnya nggak habis-habis dari Scarlet Gaming. Karena player di belakang ya tadi DMS baru saja mati oleh Playzone. Karena tadi Betul. sempat terlihat dikit lagi lari, ter-take down oleh Playzone. Ya, tapi apakah bisa Jaden meratakan 3 pemain Scarlet Gaming yang tersisa? One man show bergerak, tembakan dari belakang dan masih tercover. Namun ternyata terlalu banyak peluru yang masuk. Pinky yang menjadi eksekutor dari peluru terakhir untuk Rambo. M249 sejauh itu loh jaraknya. Oh my god, Pinky. Nasty shot tadi mengenai Jaden dan memulangkan Aura ke lobby di peringkat ke-9. Yes, beruntun banget tadi untuk damage yang masuk. Sedangkan dari Skylet akhirnya mereka bisa mulai bergerak juga. Jangan sampai ke bagian lagi sama Gedegits. Ya, Karena Gedegits juga mereka sudah mulai turun dari arah perbukitan. Dan itu dia tumbang satu dari Wave. Ternyata untuk bisa masuk dari bagian selatan berjumpa dengan XQ. X-Cube lagi dan lagi menjadi gatekeeper di bagian selatan. Wave, 2 orang tumbang tadi harus ada revive yang dilakukan. Namun SG kita kembali lagi berpindah. Beberapa smoke udah di set up karena mereka masuk. Udah ada victim yang menjaga di bagian gereja. Oke, Slayer bergerak perlahan. Ini mereka butuh masuk ke dalam zona dan udah dijegal juga. Ada satu tim di sini, ada victim tadi yang sudah mulai memotong rotasi dari Scarlet Gaming. Di mana Scarlet Gaming hanya menyisakan 3 pemain mereka. Dengan 3 kill sudah mereka kumpulkan. Vehicle mereka juga tidak terlalu bagus kondisinya. Kita lihat yang digunakan kali ini sudah mulai berasap. Tabrak langsung menuju ke arah gereja. Nekat banget tapi sudah ada setup dari victim. Siapa nyambut kedatangan dari pemain-pemain Scarlet Gaming. Sudah mulai melemparkan granat. Bermain tipis di bagian broken wall. Lempar. Tadi kita ada melakukan jump shot namun masih belum bisa mendapatkan satupun pemain dari tim Scarlet Gaming. Rocky begitu percaya diri. Langsung saja laut tipis. Namun ternyata granat dari Jersey membuat blunder untuk Scarlet Gaming. Oh my god. Mereka dirugikan dari lemparan granat yang tidak terlalu tepat sasaran. Iya, dan justru Pinky the last man standing juga pulang ke lobby karena dia tadinya melakukan harusnya body system dari bagian belakang. 2 di depannya udah menunggu dengan cukup baik. Namun Nate dari Jersey tadi unfortunate untuk Skyless Gaming di game kali ini. Wah, itu low toss yang perkiraannya sedikit meleset. Berniat melewati broken wall tapi ternyata malah terpantul. Oke, nice try untuk Scarlet Gaming. Dan kali ini kita fokus karena game masih berjalan antara EVOS dan juga X-Cube yang sudah mulai bertemu. EVOS lagi-lagi melakukan strategi split 2-2 ya. 2 menjaga di bagian gate, menjaga di bagian entry. 2 lagi di bagian tengah. Lihat X-Cube kesulitan dan bahkan dipulangkan oleh EVOS. Reborn beberapa playernya. Dan sekarang EVOS tahu udah mulai aman. Regroup ke arah teman-teman yang di bagian tengah dan masih cukup aman di zona kelima kali ini. Oke, kali ini sudah mulai melempar granat karena smoke yang dibuat oleh X-Cube. Tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang membuat dan ternyata circle-nya bouncing lagi ke arah utara dan ini berarti di atasnya ada victim harusnya. Iya, di bagian gereja Ya, Ruins di tadi. atasnya NFT dari minimapnya itu harusnya masih ada victim yang berada di sekitar gereja. Dan itu terrain yang bagus banget karena lekungannya tuh langsung ke arah high ground. Bisa Betul. nge-cover tembakan dari arah atas, dari arahnya NFT. Dan ditambah kalau tadi kita lihat victim ada beberapa broken wall yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pick ke arah bagian depan. Tapi EVOS tidak kehilangan ide kali ini. Udah mengirimkan beberapa player dengan vehicle
inilah fungsi vehicle di bagian late game sangat krusial dan harusnya kembali lagi akan bertemu antara EVOS dengan NFT ya. Harusnya iya, dan ini pergerakan EVOS benar-benar terstruktur banget. Mereka mengirimkan 2 pemain ke arah depan untuk mendistract ke arah tim NFT, sementara satu pemain EVOS Redface membuka jalan ke bagian dalam dari Ruins ya. Bakal di sandwich, dan ini banyak banget obstacle yang bisa dimanfaatkan untuk di sekitar Ruins. Ya, Ruins lagi-lagi benar-benar sebagaimana maze atau labirin di sana ya, bisa dimaksimalkan. Tapi di tempat lain Genesis Dogma berarti ini di bagian kiri bertemu dengan BKG. Satu taruh knockdown dan X-Cube pun berusaha untuk touchdown masuk dalam zona, namun ditabrak lagi tadi dari Genesis Dogma oleh BKG. Oke, Kigo kali ini yang bertahan. Daibot terkena efek ledakan, BKG juga terkena efek ledakan. Nah, sepertinya akan sangat mudah untuk dipulangkan ke arah lobby. X-Cube juga sudah mulai bonyok. EVOS yang percaya diri banget untuk meretake tempat dari tim NFT. Perlahan-lahan mereka masuk, nggak buru-buru dan bergerak di dalam smoke juga. Masih di setup, di flank kanan kiri sepertinya sudah mulai terspot. Pertahanan dari NFT berada di sebelah mana, langsung nongol satu pemain. Namun ada BK Fire begitu cepat dari EVOS, langsung diudep, dipulangkan salah satunya menuju ke arah lobby. Satu pemain turun menuju ke arah bawah, ingin di jump shoot tapi dia sabar banget. Dia masih mencari informasi lanjutan di mana setup yang dilakukan oleh pemain-pemain tim NFT. Betul banget, tapi ada tembakan dari victim juga tadi ya, memberikan sebuah pressure, dan EVOS berarti usaha atau upaya masuk ke tim NFT-nya berhasil. Dan bahkan lihat victim benar-benar menjaga dari bagian utara, sulit sekali BKG untuk masuk. Bahkan 2 player ter-take down oleh victim. What? Dan ada supply turun di tengah-tengah mereka. Betul, lumayan buat ngereset armor juga helm. Itu pasti level 3 akan ngebuat mereka lebih strong untuk melakukan perang. Tapi apakah supply-nya bisa diambil atau tidak? Dan ternyata fokus perangnya ke siapa? Tembakan masuknya dari arah yang lain. Ya, victim lagi dan lagi ya, benar-benar menyisir. Karena dia di high ground kalau kita berbicara Ruins. Tapi sebenarnya dia di lower ground kalau ketimbang bukit yang ada di depannya. Jadi kelihatan banget tadi X-Cube pun juga BKG. 2 tim langsung diratakan oleh victim Solvers. Betul, Swavel tadi yang lompat ke bawah berhasil diamankan. Berarti tinggal drone doang, last man standing dari tim NFT yang bertahan dan sudah mulai terspot oleh EVOS Reborn. Dan ternyata tembakan bertubi-tubi yang menyakitkan membuat drone tidak bisa bertahan lama. Kali ini top 2 yang tersisa antara EVOS versus victim. 4 lawan 4, kondisi yang imbang sih hari ini ya victim ya. 4 lawan 4 berkata pasta tadi kita akan melihat, tapi kalau melihat dari zona ini victim diuntungkan sih, walaupun EVOS banyak vehicle bisa digunakan untuk masuk ke dalam zona. Oke, sudah mulai bergerak. EVOS sepertinya mereka masih dalam posisi split. Sementara victim bergerak layaknya sebuah unit setup yang biasanya mereka lakukan seperti 3-1, mengirimkan misteri seorang diri untuk memberikan distraction ke arah EVOS. Ya betul sekali, kali ini masih ada pertahanan yang dibangun oleh victim. Mereka pun tahu nggak boleh terlalu terburu-buru. Udah menang zona juga, tapi Lizer yang ada di bagian depan udah mulai mencari-cari. Rocky pun juga ada sebuah predict shot ke arah dalam smoke, mencari di manakah kira-kira letak player dari EVOS. Dan benar sekali, lihat Genforce di depan, Rocky di bagian kanan. Misery juga tadi udah set up dengan satu player lainnya ya, Fajar tentunya. Dan ini sulit sih EVOS untuk bisa penetrate masuk karena utility-nya bahkan udah banyak terbuang di bagian high ground. Ya, tinggal siapa yang bakal bisa ngamanin buat bagian center sekarang, karena dengan posisi 4 lawan 4 juga baik dari victim maupun EVOS. Kalaupun mereka mau coba untuk masuk ke bagian tengah, mereka harus sabar banget. Siapa yang lompat pertama kali knockdown, pastinya quantity akan berubah banget nanti untuk mereka juga. Ya betul banget, dan smoke udah mulai terreduce, smoke sudah mulai hilang. Dan lihat ini yang tadi gue katakan, setupnya luar biasa. Airdrop yang sempat pasta sebut juga tadi harusnya didapatkan oleh victim. Ini benar-benar lock angle, pen down, lockdown untuk EVOS masuk. Karena seluruh angle yang mungkin EVOS akan gunakan sudah terpotong, sudah dijaga dengan begitu ketatnya oleh victim Solvers kali ini. Betul, ini victim bener-bener udah setup sedemikian rupa. Semuanya diuntungkan dari segi zona, tengahnya dikosongin, ujungnya diisi. Betul. Dan ini bakal nunggu sampai dengan zona-zona yang terakhir atau Zona siapapun. 8 kayaknya. Ya, atau siapapun yang bakal terusir nantinya. Kalau zona ke-8-nya memang ke bounce ke victim. Dan itu dia nggak boleh pertama kali yang membuka ataupun menampakkan badan, karena pasti bakal ke knockdown. Tapi ini unik loh, biasanya dikirim sendiri itu Misery, tapi tadi Genforce. Genforce ada di bagian depan. Misery, Rocky, dan Fajar bersatu di 3 orang di sana. Dan kesabaran dari EVOS ternyata berbuah hasil cukup baik ya. 1 orang dipulangkan dan sekarang 4 melawan 3. Justru turn back the table kali ini untuk EVOS. Oh, zonanya ke EVOS. Wow. Zonanya ke EVOS. Ini harusnya ya 80% chicken untuk EVOS. Tembakan ke sela-sela broken wall yang tipis. Mendapatkan cicilan damage tadi ke arah Rocky. Ada tembakan balasan dan menerima cicilan damage juga untuk Laser dan juga KF. Ya betul banget, ini managerial luck yang sangat baik ya untuk EVOS Reborn kali ini. Karena langsung mengirimkan playernya ke arah bagian kiri juga. Namun lihat victim Solvers kembali lagi melemparkan banyak smoke. Tapi ketika dia fall
ulti. Nah, ini harusnya kedeteksi karena high ground dari EVOS ini benar-benar baik. Tapi ada pohon yang bisa dimainkan. Perlahan juga ternyata victim berhasil untuk maju ke arah bagian depan. Tapi sebuah spray down product shot di sana. Dapat satu. Rocky ter-take down. Dua orang terakhir dan ini adalah genderang perang untuk EVOS maju ke arah bagian depan. Fajar pun dicari tapi KM ter-take down. Wah. Fajar, oh my god, lihat gerakannya sangat cepat dan ini 2 versus 2 lagi terjadi lagi antara kedua tim besar ini. Oke, Fajar juga berhasil diamankan ternyata 2 lawan 1 kali ini. Menyisakan seorang Misiri di bagian sebelah kiri, sementara Microboy masih berusaha untuk melakukan revive ke arah temannya. Last man standing, sedikit tembakan tipis masih belum bisa mendapatkan knock berikutnya ke arah tim LMG, EVOS. LMG. Ini yang baru, ini MG3 ya? Iya, ini adalah LMG baru, light machine gun yang baru. Sakit banget karena pelurunya 762 juga. Oke, ini tembakan yang 75 tembakan jarak dekat, agak sedikit panjang sih sebenarnya, tapi ini udah pasti untuk EVOS karena 4 lawan 1. Winner chicken dinner untuk RAR EVOS Reborn. EVOS Reborn mendapatkan chicken dinner dengan positioning di balik chicken dinner EVOS. Ini adalah sebuah angin segar bagi mereka. Karena tadi di top 3 posisi sama dengan Skylight Gaming dan ada kemungkinan mengejar Genesis Dogma karena poin tidak banyak juga untuk Genesis Dogma. Gue rasa mereka nomor 1 sekarang. Harusnya ya. Iya. Tapi yang menarik juga adalah Victim Sober. Ini step